Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang, di mana dengan saya sendiri atas nama Nike Nananta dan teman-teman saya. Saya Amelia, saya Ingin Farfi, saya Dairul Rosi, saya Amalia, dan saya Nisa Fikri. Pada video kali ini, kami akan melakukan percobaan simulasi gelombang bumi menggunakan bantuan software PET Physics Education Technology. Selamat menyaksikan! Tujuan pada percobaan simulasi gelombang bumi menggunakan bantuan software PET Physics Education Technology. Yang pertama, untuk menjelaskan tentang potensi frekuensi dan amplitudo. Kedua, untuk mengetahui hubungan tekanan dengan sumber bumi. Ketiga, untuk mengetahui hubungan jarak dengan sumber bumi. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh gelombang suara dan sudut dengan frekuensi dan amplitudo tertentu. Alat dan bahan yang digunakan yaitu pertama, sebuah laptop yang berfungsi sebagai media untuk simulasi software Physics Education Technology. Yang kedua, software PET yang berfungsi sebagai software untuk mensimulasikan gelombang bumi. Dan yang terakhir, jaringan internet yang berfungsi sebagai salah satu penunjang agar software PET dapat digunakan. Pada perlakuan pertama, pengaruh A amplitudo dan E frekuensi terhadap gelombang bunyi yang dihasilkan. Pertama-tama, membuka halaman Google pada layar. Memasukkan alamat web di browser internet dan klik halaman PET Simulation. Memilih menu fisik pada menu toolbar Simulation. Memilih Sound Waves pada menu fisik dan mengklik Sound Waves. Serta mengklik Intro dan mengatur frekuensi 600 Hz dengan amplitudo maksimum dan mencentang listener audio. Lalu mendengarkan dan mengamati gelombang bunyi yang terdengar dan terlihat, sehingga dari hasil pengamatan tersebut diperoleh bunyi yang sangat besar dan pola gelombang yang sangat besar. Selanjutnya, mengatur amplitudo sedang dan mencentang listener audio. Lalu mendengarkan dan mengamati gelombang bunyi yang terdengar dan terlihat, sehingga dari hasil pengamatan tersebut diperoleh bunyi yang besar dan pola gelombang yang jelas. Lalu selanjutnya mengatur amplitudo minimum dan mencentang listener audio. Lalu mendengarkan dan mengamati gelombang bunyi yang terdengar dan terlihat, sehingga dari hasil pengamatan tersebut diperoleh bunyi yang kurang besar dan pola gelombang yang kurang jelas. Kemudian mengatur frekuensi pada 500 Hz
dengan amplitudo maksimum, lalu mencentang listener audio, lalu mendengarkan dan mengamati gelombang bunyi yang terdengar dan terlihat, sehingga dari hasil pengamatan tersebut diperoleh bunyi yang kurang besar dan pola gelombang yang jelas. Selanjutnya, mengatur amplitudo sedang dan mencentang listener audio, lalu mendengarkan dan mengamati gelombang bunyi yang terdengar dan terlihat, sehingga dari hasil pengamatan tersebut diperoleh bunyi yang kecil dan pola gelombang yang kurang jelas. Lalu, selanjutnya, mengatur amplitudo minimum dan mencentang listener audio, lalu mendengarkan dan mengamati gelombang bunyi yang terdengar dan terlihat, sehingga diperoleh bunyi yang sangat kecil dan pola gelombang hampir tidak jelas. Kemudian, mengatur frekuensi pada 300 Hz. Dengan amplitudo maksimum dan mencentang listener audio, lalu mendengarkan dan mengamati gelombang bunyi yang terdengar dan terlihat, sehingga dari hasil pengamatan tersebut diperoleh bunyi yang kurang besar dan pola gelombang yang jelas. Selanjutnya, mengatur amplitudo sedang dan mencentang listener audio, lalu mendengarkan dan mengamati gelombang bunyi yang terdengar dan terlihat, sehingga dari hasil pengamatan tersebut diperoleh bunyi yang kecil dan pola gelombang yang kurang jelas. Selanjutnya, mengatur amplitudo minimum dan mencentang listener audio, lalu mendengarkan dan mengamati gelombang bunyi yang terdengar dan terlihat, sehingga dari hasil pengamatan tersebut diperoleh bunyi yang hampir tidak terdengar dan pola gelombang yang sangat tidak jelas. Perlakuan kedua yaitu percobaan gelombang suara yang dihasilkan ketika ada dua sumber bunyi berdekatan. Pertama-tama, membuka menu To Source, kemudian mengatur frekuensi 1000 Hz dan amplitudo maksimum dengan posisi pendengar berada di sebelah kiri. Setelah itu, mengklik listener audio, lalu mendengarkan dan mengamati gelombang bunyi yang terdengar dan terlihat, sehingga dari hasil pengamatan tersebut diperoleh bunyi yang sangat besar dan pola gelombang yang sangat jelas. Selanjutnya, mengatur amplitudo sedang. Setelah itu, mengklik listener audio, kemudian mendengarkan dan mengamati gelombang bunyi yang terdengar dan terlihat, sehingga dari hasil pengamatan tersebut diperoleh bunyi besar dan pola gelombang jelas. Selanjutnya, mengatur amplitudo minimum. Setelah itu, klik listener audio, kemudian mendengarkan dan mengamati gelombang bunyi yang terdengar dan terlihat,
Sehingga dari hasil pengamatan tersebut diperoleh bunyi yang kecil dan pola gelombang yang hampir tidak terlihat bentuk gelombang. Selanjutnya mengatur frekuensi 500 Hz dan amplitudo maksimum dengan posisi pendengar berada di sebelah kanan. Setelah itu mengklik listener audio, lalu mendengarkan dan mengamati gelombang bunyi yang terdengar dan terlihat. Sehingga dari hasil pengamatan tersebut diperoleh bunyi besar dan pola gelombang yang jelas. Selanjutnya mengatur amplitudo sedang, kemudian mengklik listener audio, lalu mendengarkan dan mengamati gelombang bunyi yang terdengar dan terlihat, sehingga dari hasil pengamatan tersebut diperoleh bunyi yang kecil dan pola gelombang kurang jelas. Selanjutnya, mengatur amplitudo minimum. Setelah itu mengklik listener audio, lalu mendengarkan dan mengamati gelombang bunyi yang terdengar dan terlihat. Sehingga dari hasil pengamatan tersebut diperoleh bunyi yang sangat kecil dan pola gelombang yang hampir tidak terbentuk. Selanjutnya, mengatur frekuensi 300 Hz dan amplitudo maksimum dengan posisi pendengar berada di tengah. Setelah itu mengklik listener audio, lalu mendengarkan dan mengamati gelombang bunyi yang terdengar dan terlihat. Sehingga dari hasil pengamatan tersebut diperoleh bunyi kurang besar dan pola gelombang yang tidak terlalu jelas bentuk gelombangnya. Selanjutnya, mengatur amplitudo sedang, kemudian mengklik listener audio, lalu mendengarkan dan mengamati gelombang bunyi yang terdengar dan terlihat. Sehingga dari hasil pengamatan tersebut diperoleh bunyi yang sangat kecil dan pola gelombang yang kurang jelas bentuk yang dihasilkan. Selanjutnya mengatur amplitudo minimum. Setelah itu mengklik listener audio, lalu mendengarkan dan mengamati gelombang bunyi yang terdengar dan terlihat. Sehingga dari hasil pengamatan tersebut diperoleh bunyi yang hampir tidak terdengar dan pola gelombang yang hampir tidak terlihat bentuk gelombangnya. Perlakuan ketiga yaitu pengaruh gelombang suara dan sudut dengan frekuensi 500 Hz dengan sudut 0 derajat dan 45 derajat. Pertama-tama, membuka menu reflection. Kemudian, mengatur frekuensi sebesar 500 Hz dan amplitudo maksimum. Kemudian mengatur sudut sebesar 0 derajat. Selanjutnya, mencentang continuous pada sound waves. Lalu mengamati bentuk gelombang bunyi yang terbentuk, sehingga menghasilkan pemantulan gelombang yang sangat jelas dengan pola gelombang yang jelas. Selanjutnya, mengatur sudut sebesar 45 derajat, lalu mengamati bentuk gelombang bunyi yang terbentuk, sehingga menghasilkan pemantulan gelombang yang jelas dan pola gelombang yang jelas. Selanjutnya, mengatur amplitudo minimum.
dan sudut sebesar 0 derajat. Lalu mengamati bentuk gelombang bunyi yang terbentuk sehingga menghasilkan pemantulan gelombang yang jelas dan pola gelombang yang kurang jelas. Selanjutnya, mengatur sudut sebesar 45 derajat. Lalu mengamati bentuk gelombang bunyi yang terbentuk sehingga menghasilkan pemantulan gelombang yang kurang jelas dan samar-samar serta pola gelombang yang kurang jelas. Perlakuan keempat yaitu pengaruh udara terhadap gelombang bunyi. Pertama-tama, membuka menu air pressure. Kemudian, mengatur frekuensi 1000 Hz dengan amplitudo maksimum. Kemudian, mengatur air density inbox pada tekanan 1 atmosfer. Kemudian, mencentang listener audio. Lalu, mengamati bentuk gelombang bunyi yang terbentuk dan suara yang terdengar, sehingga diperoleh hasil bunyi sangat jelas dan pola gelombang sangat jelas. Selanjutnya, mengatur air density inbox pada tekanan 0 atmosfer. Kemudian, mencentang listener audio. Lalu, mengamati bentuk gelombang bunyi yang terbentuk dan suara yang terdengar, sehingga diperoleh hasil bunyi tidak terdengar dan pola gelombang tidak ada gelombang yang terbentuk. Berdasarkan percobaan simulasi gelombang bunyi menggunakan bantuan software PET, Physics Education Technology yang telah dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan diantaranya. Yang pertama, frekuensi adalah jumlah getaran atau osilasi yang terjadi dalam 1 detik dan mempengaruhi tinggi rendahnya nada suara. Amplitudo adalah ukuran kekuatan atau intensitas gelombang suara yang mempengaruhi volume suara. Semakin besar amplitudo, maka semakin keras suara yang dihasilkan. Semakin tinggi frekuensi, maka nada yang dihasilkan semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil amplitudo, maka semakin kecil suara yang dihasilkan. Dan semakin kecil frekuensi, maka nada yang dihasilkan semakin kecil. Yang kedua, tekanan memiliki peranan penting dalam perambatan bunyi, baik yang berasal dari sumber bunyi maupun yang terjadi di atmosfer. Semakin besar tekanan yang dihasilkan oleh sumber bunyi, semakin kuat suara yang dipancarkan. Sedangkan pada tekanan atmosfer, di mana semakin rapat dan hangat udara, semakin cepat gelombang bunyi merambat. Sebaliknya, udara yang tipis atau dingin menyebabkan gelombang bunyi merambat lebih lambat dan lebih lemah. Yang ketiga, semakin jauh jarak dari sumber bunyi, semakin lama intensitas suara yang diterima. Hal ini karena gelombang suara yang menyebar seiring dengan jarak dan energi suara terdistribusi lebih luas. Yang keempat, gelombang suara yang dipancarkan pada sudut tertentu dapat mempengaruhi intensitas suara. Frekuensi dan amplitudo juga mempengaruhi pola distribusi. Pola distribusi suara dapat menyebar lebih cepat dan amplitudo menghasilkan suara yang lebih keras. Semakin tinggi frekuensi dan amplitudo, semakin besar serta semakin kecil sudut pantulnya. Maka pemantulan gelombang dan pola gelombang akan jelas. Demikian video percobaan simulasi gelombang bunyi menggunakan bantuan software PET, Physics Education Technology. Sekian dan